secara online karena kita belum diizinkan untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari Kisah Rasul pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Namun yang dibacakan hanya ayat yang ke-8. Bapak Ibu boleh membacanya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi bagian kebenaran firman Tuhan ini saya bacakan bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah bersaksi sebagai gaya hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini hidup di dalam satu zaman yang luar biasa, zaman di mana semua orang, siapapun dia Bapak Ibu, tua muda, kecil dan besar, kita hidup di dalam zaman teknologi. Zaman ini Bapak Ibu telah mendorong semua orang, sehingga kemanapun Bapak Ibu, mereka harus membawa yang namanya HP. Mereka harus membuka yang namanya HP. Mereka juga bermain HP. Karena di dalam HP, banyak orang dapat mengakses begitu banyak informasi. Sehingga melalui HP menjadi gaya hidup setiap orang. Bahkan anak-anak kecil, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia lagi bermain HP, dan HP itu diambil dari tangannya, anak ini akan menangis. Tetapi begitu HP ini dikembalikan ke anak ini Bapak Ibu, anak ini akan diam. Jadi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup ini sudah mempengaruhi seluruh kehidupan umat manusia. Baik itu tua, muda, kecil, dan besar. Sehingga tanpa adanya HP Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mulai menjadi galau. Banyak orang mulai menjadi gelisah. Banyak orang mulai menjadi khawatir. Banyak orang mulai menjadi dibuat tidak berdaya. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam HP ada dompet. Di dalam HP ada informasi-informasi yang penting. Di dalam HP Bapak Ibu tidak kalah penting juga ada yang namanya Alkitab. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi gaya hidup di masa kini. Pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak sedang berbicara tentang gaya hidup ber-HP. Tetapi kita sedang berbicara tentang satu topik, yaitu bersaksi sebagai gaya hidup. Bersaksi sebagai gaya hidup Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Apa pentingnya, mengapa pentingnya bersaksi itu menjadi gaya hidup orang percaya di masa kini dan di masa-masa yang akan datang? Ini pertanyaan penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian harus bersaksi, menjadikan kesaksian kita itu menjadi gaya hidup? Yang pertama dari bagian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus satu-satunya sumber atau sentral dari semua kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Mengapa orang percaya hari ini dipanggil bersaksi itu sebagai gaya hidup? Karena Yesus satu-satunya sentral
Yesus satu-satunya sumber kehidupan dari segala kehidupan yang ada di bawah jagat raya ini. Ayat yang ketiga firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Selama 40 tahun ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati, Yesus berkorban untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena pemberontakan kita. Dia mati, dia berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dibebaskan dari yang namanya budak dosa. Kita dibebaskan dari yang namanya kematian kekal. Kita dibebaskan dari yang namanya kematian. Kita dibebaskan dari yang namanya neraka. Kita dibebaskan dari ketidakpastian hidup. Memberikan kepastian hidup bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini berita yang dinyatakan, ini adalah berita yang bukan isapan jempol, bukan dongeng, bukan rekayasa, tetapi disertai dengan fakta sejarah yang tercatat, yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi ketika kita membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, kita menemukan di sana bahwa semua manusia mati. Siapapun dia, apapun statusnya, semua manusia, tua, muda, kecilan, besar, diciptakan dari debu tanah akan kembali menjadi debu tanah. Manusia hidup ini sementara. Segala sesuatu yang hari ini dinikmati oleh manusia itu semua sementara. Manusia akan berpulang kepada rahmatullah. Tetapi pertanyaannya adalah setelah kematian ini ada kehidupan yang berkelanjutan. Kehidupan yang berkelanjutan ini, Bapak Ibu, ada dua pilihan. Yaitu ke neraka atau ke surga. Kita hanya diperhadapkan dengan dua pilihan. Ke neraka bila kita tidak membuka diri, percaya dan menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi ke surga bila kita semua ini, semua orang yang ada di alam semesta ini, membuka diri, mengundang Yesus, menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kita sudah diselamatkan. Tetapi ada begitu banyak orang yang hari ini antri menuju kepada kematian yang kekal. Kepada kebinasaan yang kekal. Gereja Tuhan, orang percaya dipanggil untuk menyuarakan berita terakbar dari segala berita yang ada di bawah kolong langit ini. Bahwa Yesus mati bagi dosa umat manusia. Yesus mati tidak hanya buat satu komunitas, tetapi bagi seluruh umat manusia yang ada di bawah jagat raya ini. Dan hanya melalui Yesus, setiap orang mendapatkan yang namanya pengampunan. Mendapatkan yang namanya kepastian akan kehidupan kekekalan. Tanpa keterlibatan Bapak Ibu dan saya untuk membawa berita yang hidup, berita yang abadi ini, untuk diproklamirkan, diceritakan, dibagikan, ditularkan, diimpartasikan kepada dunia, maka dunia berada di bawah penghukuman Allah. Karena itu gereja dipanggil untuk menyuarakan berita sukacita ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan ini adalah merupakan panggilan yang spesial, panggilan yang khusus, yang hari ini dianugerahkan dan dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita pergi mewartakan berita tentang pertobatan. Bahwa Yesus mati bagi dosa kita, kita juga harus mulai mengintrospeksi diri, berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Banyak orang hari ini tidak mampu menjadi saksi yang baik. Ada beberapa alasan. Pertama, bisa saja dia sendiri tidak mengerti siapa Yesus itu sesungguhnya.
Di luar sana ada begitu banyak orang yang mempertanyakan, bagaimana mungkin orang Kristen mempertuhankan Tuhan. Orang Kristen mempertuhankan Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena dia mati, dia bangkit, dia memberikan kepastian kehidupan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jawabannya jelas. Semua kuburan masih tertutup. Tetapi Yesus Kristus, dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia memberikan kepastian kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang berharap bersandar kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah jaminan kepastian keselamatan. Setiap orang yang percaya membuka diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, jaminan kepastian keselamatan diberikan oleh Yesus kepada orang yang membuka dirinya. Nah, berita ini Bapak Ibu harus disampaikan, harus dibagikan. Tidak hanya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita yang harus membawa berita ini. Kepastian keselamatan ini akan menjadi milik orang-orang yang ada di luar sana. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menyediakan wadah hati Bapak Ibu Saudara sekalian, mulut, tangan, kaki, bibir kita untuk terus berkarya, berkreasi dan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kontribusi dari Bapak Ibu dan saya, kita akan melihat ribuan bahkan berlaksa-laksa orang antri menuju kepada kebinasaan yang kekal. Ini jaminan firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-28b di sana firman Tuhan berkata, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat dipastikan bahwa maut apapun, pergumulan apapun, tantangan apapun, persoalan apapun, masalah apapun yang kita alami, kita hadapi, itu tidak akan mampu memisahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Roma 8, Bapak Ibu, ayat 31, 32, di sana Bapak Ibu bisa membacanya. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang melawan kita? Penderitaankah? Penganiayaankah? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Penindasankah? Tidak ada Bapak Ibu yang bisa memisahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-32 dari Roma pasal 8 firman Tuhan berkata, jikalau Ia yang luar biasa, Allah yang luar biasa tidak menyayangkan anak satu-satunya, Dia mau korbankan, Dia memberikannya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalah artinya pergumulan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Masalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan dituntaskan, akan diselesaikan. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berfokus kepada masalah, tidak berfokus kepada pergumulan, tidak berfokus kepada persoalan, tetapi berfokus kepada karya penyelamatan Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan hidup yang baru, harapan yang baru, karena Dia mati, Dia bangkit bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia telah menanggung semua pergumulan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu Dia mau kita pergi mewartakan berita ini kepada semua orang. Ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi juga di dalam 1 Yohanes Bapak Ibu, di sana firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 Bapak Ibu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya rindu Bapak Ibu membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan di sana berkata, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal
kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali saya mengajar, saya berkata kepada para mahasiswa, orang yang hidup di luar Yesus, sekalipun dia hidup, dia adalah mayat hidup yang sedang berjalan. Hari ini di luar sana ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya hidup, Bapak Ibu. Tapi hidup di luar Yesus, hidup tanpa Yesus. Walaupun dia hidup, dia adalah mayat hidup yang sedang berjalan. Ada begitu banyak mayat hidup yang hari ini sedang berjalan di luar sana. Gereja dipanggil, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dipanggil untuk pergi mewartakan berita tentang kehidupan keabadian yang hanya didapat di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 14 ayat 6, di sana firman Tuhan berkata, Ana huwa tarik, ana huwal haq, ana huwal hayah, la yadiru ahadun an yati ilal ab ila biwasitati. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas di sini Bapak Ibu. Jelas firman Tuhan berkata bahwa di luar Yesus, manusia menjadi merana. Di luar Yesus, manusia, hidup manusia menjadi gersang. Di luar Yesus, hidup manusia menjadi sia-sia. Segala upaya, usaha yang dilakukan menjadi tidak bernilai, menjadi tidak berarti. Jadi ini tugas panggilan gereja bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama pergi menuntaskan berita ini, sehingga berita ini tidak hanya kita nikmati sebagai kelompok-kelompok yang eksklusif, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka pun memiliki kepastian akan kehidupan keabadian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu poin yang pertama yang harus kita semat di dalam diri dan kehidupan kita, bahkan di seluruh totalitas kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tetapi ada pun poin yang kedua, Bapak Ibu. Mengapa pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bersaksi menjadi gaya hidup orang percaya adalah karena ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua dan juga ayat yang ke-8 yang tadi kita bacakan, di sana firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa bersaksi harus menjadi gaya hidup orang percaya? Bukan karena perintah pendeta, bukan karena perintah penginjil, bukan karena perintah gereja tertentu, bukan karena perintah denominasi tertentu, tetapi ini merupakan perintah yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia terangkat, dia naik ke surga, dia memberikan perintah ini. Dia memberikan mandat amanat ilahi ini kepada semua orang percaya. Tidak hanya kepada para rohaniawan, tetapi kepada semua orang percaya. Di Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Perintah ini Bapak Ibu, perintah yang akbar, terakbar dari segala perintah. Kita dipanggil menjadi agen-agen perubahan. Bagaimana gereja hadir, bagaimana orang percaya hadir. Menjadi agen-agen perubahan yang harus nyata. Tidak hanya sekedar teori, tetapi dipraktikkan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Sehingga orang-orang bisa melihat Kristus kecil di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah suratan-suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Agama Kristen, kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah berbicara tentang pribadi-pribadi kecil.
atau Kristus-Kristus kecil yang harus nampak, yang harus nyata, yang harus real di dalam melakukan segala aktivitas, sehingga orang bisa melihat Kristus, Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Inilah panggilan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perintah ini adalah pergi beritakanlah Injil. Jadi jelas perintah Bapak Ibu yang dinyatakan oleh Yesus adalah pergi beritakan tentang apa Bapak Ibu? Isi dari berita yang harus kita beritakan itu tentang kelahiran Yesus Kristus. Karya Yesus Kristus. Bagaimana yang buta melihat, yang mati dibangkitkan, yang kusta menjadi sembuh. Berita tentang pertobatan. Ada banyak orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi dengan kehadiran Yesus, Yesus merekonsiliasi mereka. Mengampuni mereka, dosa mereka, pelanggaran mereka, pemberontakan mereka. Yesus merangkul manusia-manusia yang hina. Karena dosa, karena berbagai macam pemberontakan dan kejahatan. Hanya keterlibatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat orang-orang yang melakukan berbagai macam kejahatan, pemberontakan, dan dosa di luar sana dapat diampuni oleh Tuhan, mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita secara serius memberitakan hal ini. Jadi isi dari berita memberitakan kelahirannya, karyanya, kematiannya. Dia mati untuk apa? Dunia sedang bertanya, kenapa orang yang benar, Yesus yang benar mau mati bagi orang yang berdosa? Ini harus dijelaskan secara clear. Ini harus dijelaskan secara tuntas kepada ada begitu banyak orang di luar sana yang hari ini bertanya, mengapa Yesus yang benar, mengapa Yesus yang tidak berdosa mau mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita yang berdosa ini? Apa urgensinya? Ini yang harus kita jelaskan. Tanpa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan terjadi begitu banyak penyesatan. Akan terjadi begitu banyak penyimpangan informasi di luar sana. Sehingga banyak orang mudah disesatkan. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah hadir di sana untuk mengkelirkan secara komprehensif berita yang akbar, terakbar ini kepada semua manusia. Kematiannya bahkan apa? Dia mati, dia bangkit. Dia naik ke surga. Bahkan dia akan datang kembali kali yang kedua. Beritanya yang harus kita sampaikan. Banyak orang hari ini keluar di sana Bapak Ibu. Bukan menyampaikan berita tentang Yesus Kristus. Tetapi mereka bercerita. Mereka bersaksi tentang denominasi mereka. Kita dipanggil Bapak Ibu bukan untuk menceritakan denominasi kita. Kita juga dipanggil bukan untuk menceritakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentang diri saya. Tentang diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bercerita, kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita juga tidak dipanggil bukan untuk bercerita tentang Bapak Ibu teologi kita yang paling benar. Bukan itu. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita dipanggil di sana bukan menceritakan oh ini teologi saya yang paling benar. Bukan. Tetapi berita, perintahnya jelas. Pergi, beritakanlah tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Sehingga banyak orang dapat diselamatkan. Ini yang harus menjadi pesan. Ini yang harus menjadi tursnya jelas. Isi berita itu adalah pergi beritakan tentang Yesus. Bukan tentang denominasi kita. Bukan tentang siapa kita. Bukan tentang jabatan, kedudukan, popularitas. Bukan tentang apa yang kita miliki. Bukan juga tentang teologi siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Siapa yang paling injili, siapa yang paling tidak injili. Bukan itu Bapak Ibu. Kita bercerita tentang Yesus. Kelahirannya, kematiannya, karyanya, kebangkitannya, kenaikannya, kedatangannya kali yang kedua di tengah-tengah dunia ini. Ini berita Bapak Ibu, dia mati, dia berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berita ini yang harus menjadi konsen kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan otoritas. Otoritas yang jelas kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8 firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa yang dipakai di sini adalah dunamis dalam bahasa Yunani.
Ini kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh satu kuasa manapun di bawah kolong langit ini maupun di atas langit. Kuasa ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dihambat oleh kuasa manapun yang ada di bawah kolong langit ini. Kuasa Roh Kudus. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa untuk meruntuhkan, merobohkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menunaikan perintah yang sudah Tuhan Yesus beritakan. Yang sudah Tuhan Yesus perintahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan di sana berkata, kuasa itu telah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita terima secara cuma-cuma. Ketika kita membuka diri, menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas. Otoritas atas semua kuasa yang ada di bawah kolong langit ini. Dan itu ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian pergi dan memberitakan nama di atas segala nama. Kuasa di atas segala kuasa yang hanya ditemukan di dalam satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah tugas tanggung jawab Bapak Ibu. Jangkauannya jelas. Jangkauannya jelas. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus, mereka berpikir dan Yesus bangkit ada harapan baru. Mereka senang bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel. Konsep mereka adalah bahwa Yesus telah mati, maut saja Dia kalahkan, Dia mampu memulihkan bangsa Israel, kerajaan Israel. Tetapi Yesus meluruskan konsep mereka yang salah. Yesus berkata kepada mereka, di ayat yang ke-6, mereka bertanya kepada Yesus, mau enggak Tuhan? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel saat itu dijajah oleh pemerintahan, oleh kerajaan Romawi. Dan dengan kehadiran Yesus, Yesus bangkit mengalahkan maut. Ini ada harapan baru, tetapi harapan mereka ini salah Bapak Ibu. Mereka lebih melihat kepada hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi Yesus meluruskan pandangan mereka ini, bahwa skop kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, itu tidak hanya dapat dibatasi dalam satu wilayah, dalam satu daerah, dalam satu suku, dalam satu bangsa. Tetapi Injil kerajaan Allah itu harus diwartakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Jadi jangkauan dari pemberitaan Injil ini harus sampai kepada seluruh pelosok bumi, harus sampai ke seluruh jagat raya. Ini jangkauannya. Terkadang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita begitu eksklusif. Kita hanya lebih memikirkan bagaimana diri kita. Kita hanya berfokus self-center kepada diri kita. Ada begitu banyak orang di luar sana Bapak Ibu yang membutuhkan anugerah keselamatan ini. Hanya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa menolong mereka, yang bisa membawa mereka untuk kembali lagi kepada kebenaran. Firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal yang ketiga Bapak Ibu. Kalau kita tahu yang benar, kita tidak memberitakan kebenaran itu. Orang itu mati di dalam kesalahannya, tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu dari hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan orang benar sekalipun yang sudah menyimpang dan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menuntun dia, kita tidak membimbing dia. Orang yang benar ini yang telah menyimpang dari jalannya Tuhan. Orang itu mati di dalam kesalahannya, tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya dari saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi perintah yang kita terima ini Bapak Ibu harus betul-betul kita tindak lanjuti. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun persoalanmu, fokus kepada rencana abadi Allah, fokus kepada perintah Tuhan, dan lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah hidupmu, pergumulanmu, persoalanmu, yang engkau alami di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu. Ini pesan yang harus kita tuntaskan Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak sama seperti murid-murid ini. Mereka berpikir bahwa Tuhan, ada dialog besar, Tuhan minta mereka datang ke Galilea. Dialog besar, di sana ada harapan-harapan yang begitu luar biasa.
Bapak Ibu. Kita punya harapan, tetapi harapan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan kita yang terbesar, hari ini kita sudah mendapatkan tiket ke surga. Karena itu harapan yang lain Bapak itu merupakan bonus. Bonus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, ini tugas tanggung jawab yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tuntaskan di waktu-waktu ini. Tidak ditunda Bapak Ibu. Waktunya kapan? Sekarang ini. Saat ini, detik ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita ditempatkan. Di marketplace kita masing-masing, entah kita sebagai karyawan, entah kita sebagai dosen, entah kita sebagai hamba Tuhan, entah kita sebagai guru, entah kita sebagai dokter, entah kita sebagai perawat, entah kita sebagai karyawan, karyawati, dimanapun Bapak Ibu, Tuhan menempatkan kita di sana. Tidak secara kebetulan, tetapi Dia mau kita melakukan dan menunaikan perintahnya, membawa mereka kembali kepada kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa bersaksi harus menjadi gaya hidup orang percaya? Ayat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul 1, ini Bapak Ibu firman Tuhan berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa bersaksi harus menjadi gaya hidup orang percaya? Karena Yesus Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Dia tidak berusaha untuk mengampuni dosa manusia, tetapi Dia akan menjadi hakim atas setiap orang. Mengapa bersaksi sebagai gaya hidup? Karena Yesus akan datang kembali menjadi hakim. Dia datang tidak lagi mati bagi dosa orang-orang. Dia datang tidak mati lagi buat dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Dia datang berdiri sebagai hakim. Menghakimi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan setiap orang berdiri di tahta pengadilan Kristus, menerima upahnya masing-masing. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi panggilan Tuhan hari ini kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup, itu karena ada dasarnya, karena ada dalilnya. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup dunia ini hanya sesaat. Segala sesuatu yang hari ini kita miliki, yang hari ini Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita, semuanya itu akan lenyap. Ketika Yesus Kristus datang, berdiri menjadi hakim. Bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahkan bagi semua umat manusia yang ada di bawah jagat raya ini. Panggilan inilah yang harus mendorong saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita secara pribadi harus berdiri. Menjadi pribadi-pribadi yang hidup tanpa celah. Pribadi-pribadi yang hidup kudus. Hidup tak bercacat celah di hadapan hadirat Tuhan. Untuk membawa mereka yang ada di luar sana yang hidup sesuai dengan cara dan tipu daya kuasa kegelapan, yang melakukan kejahatan, yang melakukan penipuan, yang melakukan berbagai macam kebohongan, yang melakukan berbagai macam dosa, dan berbagai macam pelanggaran. Gereja Tuhan dipanggil, orang percaya dipanggil. Dengan menjaga dirinya, hidup kudus, hidup tak bercela. Terus menyuarakan tentang masa dan waktu di mana Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi semua orang. Tua, muda, kecil, dan besar. Kita tidak akan terbebas dari yang namanya penghukuman. Waktu ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk kembali memperbaiki diri, membenahi diri, sikapnya, tindakannya, karakternya, perbuatannya, untuk hidup berpaut hanya kepada kebenaran. Saya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sana firman Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua orang akan datang menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini,
baik ataupun jahat. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang pertama dari 2 Korintus pasal 5 sampai dengan ayat ke-9, Bapak Ibu, di sana kita melihat bagaimana kemah ini akan dibongkar. Kemah kediaman ini akan dibongkar. Lambat atau cepat, cepat atau lambat, kita semua akan kembali kepada keabadian. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia mau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan momen dan kesempatan yang ada untuk terus bersaksi. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kita melihat bahwa Yesus akan datang, Bapak Ibu. Ini bukan isapan jempol, ini bukan dongeng. Ini suatu realita, ini suatu kenyataan. Masalah waktunya, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Sebab kedatangannya itu sama seperti pencuri. Didahului dengan apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda yang dialami, tanda-tanda yang hari ini terjadi di belahan dunia. Kita lihat ada peperangan, kita lihat ada kebakaran, kita lihat ada kelaparan. Kita lihat hari ini ada sampar yang begitu luar biasa dengan COVID-19. Ini merupakan warning bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita membenahi diri, berjaga-jaga selalu senantiasa. Saya firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sana firman Tuhan berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua hari ini sedang menantikan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dia mau di masa penantian ini kita aktif, bukan menjadi pasif, tetapi menjadi aktif melalui sikap hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita, hidupku di hadapan hadirat-Nya, dan terus menjadikan gaya hidup kesaksian kita, sehingga hidup kita dapat dibaca, hidup kita dapat dinikmati oleh begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah melalui perenungan singkat ini kita terus dimampukan Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.